Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo everybody, halo everyone. Apa kabar semuanya? How are you today? Saya harapkan kalian baik-baik saja, oke? Dan welcome to my channel, welcome to my vlog. Jumpa lagi dengan aku Asyih, tetap di vlog aku. Dan maaf karena sudah lama aku tidak membuat konten, karena aku ada sedikit masalah, jadi mungkin ada 1 bulan lebih lah saya tidak membuat video, dan karena ada sedikit masalah dan harus diselesaikan. Dan welcome to new my friend. Mungkin diantara kalian baru melihat channel aku, baru melihat video aku, yuk cus jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng, karena dengan aktifin notifikasi lonceng kalian tidak akan ketinggalan di video-video aku yang terbaru, dan komentar juga di setiap video aku, dan komentar juga di kolom komentar. Follow aku juga di Instagram, dan Instagramnya nanti aku kasih di link deskripsi. Oke, dan di konten aku kali ini aku akan membuat konten ini yaitu tentang cerita di akhir tahun 2020. Kenapa aku membuat cerita ini? Karena cerita ini menjelang penutupan akhir tahun, yaitu terjadi di tanggal 31 Desember 2020. Makanya kenapa aku sebut juga dengan cerita di akhir tahun 2020. Dan sebenarnya ini ceritanya begini guys, ini hanya sebagai curhatan saja ya guys, dan ini mungkin pengalaman juga untuk aku, dan aku akan share kepada kalian tentang pengalaman apa saja yang kemarin aku alami. Langsung saja ya guys, dan seperti biasa di video aku kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng, dan kalian komen di kolom komentar. Follow aku juga di IG, dan kita mulai ceritanya. Jadi begini guys ceritanya, kita mulai ya. Ini yang part pertama. Dimulai ini pada tanggal 25 ya, 25 Desember, yaitu tentang kedatangan agent aku, yaitu sekitar hari Jumat ya, menjelang kok tanggal 25, pokoknya menjelang sebelum libur Natal kalau nggak salah ya. Nah, dimulai dengan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya itu saya dihubungi agent, yaitu ingin menanyakan tentang apa? Ingin menanyakan kamu ingin memperpanjang kontrak ataupun tidak. Dan cerita ini dimulai dari sini. Kemudian mereka menelpon, dan saya mengatakan saya tidak ingin memperpanjang kontrak di majikan yang sekarang, dan saya ingin mengatakan saya akan ganti job. Yang waktu itu saya inginkan job saya adalah kalau tidak di pabrik ataupun di pantai jompo. Tapi agen mengatakan, memang kamu sudah punya pengalaman. Begitu. Saya bilang, saya juga jadi kata-katanya itu merendahkan, karena menurut saya dia kamu kan bekerja di rumah dan kamu nggak punya pengalaman kerja di pantai jompo ataupun pabrik.
Terus saya mengatakan, ya saya punya, saya tahu saya bisa. Dan saya mengatakan, saya mau ganti agent waktu itu. Dan agent mengatakan, saya tidak akan melepas kamu. Yang intinya saya ingin ganti agent tapi mereka tidak melepas. Oke, saya diam. 1 minggu kemudian agent datang ke rumah majikan. Nah, di situ awal mulanya. Dan di situ karena di sini kan 2 bulan gajian, jadi gaji sebulan pertama digaji separuh, terus bulan kedua baru dibayar full semuanya. Tapi bagusnya mereka terbuka, tapi harus menunggu agent. Dan singkat kata, agent itu datang dan dia memberikan surat yang harus saya tanda tangani. Dan waktu itu saya mengatakan kepada agent saya, kebetulan yang mewakili, yaitu kalau di Taiwan namanya lawyer ya. Saya mengatakan, dia mengatakan kepada saya harus tanda tangan dan harus checklist. Tetapi sebelum itu saya bertanya, bolehkah saya membaca surat itu dulu sebelum saya tanda tangan? Saya bertanya sampai 3 kali. Dan apa kalian tahu apa jawaban dari agen itu? Jawaban dari agen itu menjawab, kamu ini sudah keterlaluan. Masa kamu nggak percaya sama agen? Dan disitulah kemarahan saya semakin meledak setelah dari perlakuan yang pertama. Jadi menganggap saya terlalu menurut saya meremehkan, dan sampai akhirnya saya sampai menunggu mungkin adalah 15 menit, dan itu pun tidak dikasih untuk sekedar membaca. Dan akhirnya mereka marah sama saya, lose itu marah sama saya. Saya mengatakan, terakhir kali saya ingin membaca surat itu, apa isi surat itu? Dan lose itu tetap marah. Dan akhirnya sampai sampai dia tidak ngasih waktu saya untuk membaca. Padahal di sini sangat lama, dan mungkin 1 jam setelah saya tanda tangan. Bahkan mereka masih ngobrol sama majikan aku. Di sini yang aku sayangkan adalah sikap dari penterjemah di sini terhadap saya, dan saya merasa keberatan. Dan di situ saya melapor ke 1955. Yang waktu itu saya lapor hari itu juga dengan kejadian sorenya, saya malamnya langsung melapor ke 1955. Karena kenapa saya melapor? Itu adalah hak saya, di mana saya tidak diberi kesempatan untuk membaca surat apa itu, dan saya dipaksa untuk tanda tangan. Makanya itu saya tidak terima, makanya itu saya langsung lapor 1955. Oke guys, dan di sini aku hanya berpesan kepada kalian ya guys. Ini hanya pengalaman pribadi saya yang kemarin saya alami, dan ini juga pelajaran untuk saya dan untuk kalian semuanya. Jangan pernah takut kalau kita tidak bersalah. Seperti yang saya alami, saya akan marah, saya akan terus berjuang. Karena apa? Itu hak saya, dimana saya harus tanda tangan tanpa harus membaca. Dan disitulah kenapa
saya melapor 1955. Dan ini untuk perhatian juga untuk teman-teman, jangan pernah takut. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah dan agen kalian mengabaikan, itu kalian berhak untuk melapor ke 1955. Dan sampai di situ akhirnya kan saya melapor semuanya ke 1955. Dan 1 minggu kemudian baru nggak 1 minggu, mungkin 3 hari atau setelah saya melapor, kemudian akhirnya agent menelpon saya. Oke guys, dan di sini di ceritaku di akhir tahun 2020 ini adalah part pertama, dan aku hanya berpesan kepada kalian sekali lagi, jikalau kalian ada masalah, jangan pernah takut untuk melapor ke 1955. Tapi saya tidak menganjurkan juga, kalau kalian masih bisa diselesaikan dengan agent, dengan bicara baik-baik, jangan pernah melapor. Tapi bila mana agent mengabaikan keinginan kalian, ya kalian harus melapor ke 1955. Dan di video aku kali ini jangan lupa juga di like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Oke, saya sudahi dulu di part pertama. Sampai jumpa di my next video. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.